Maka ini yang harus diperhatikan juga. Mengingkari kemungkaran, sesuatu yang memang jelas terjadi saat itu, bukan masa lalu seseorang, kecuali dalam rangka nasihat. Oh, kamu kan dulu kayak gini, udah taubatlah, jangan ulang-ulangi lagi, lain urusan. Tapi kita ungkit-ungkit kesalahan dia, yang dia juga mungkin udah bertobat darinya, udah perbaiki diri untuk itu. Oh, kamu kan dulu begini-begini. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan bab 23, penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebelum kita masuk pada firman Allah dan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, kita akan mempelajari sedikit bagian daripada dawabit wa adab al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dawabit dan adab, ketentuan-ketentuan dan adab yang harusnya diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, ya, sebagaimana di antara pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu adalah untuk kita mengenal, mengetahui rincian yang harus kita ketahui, yang menjadi modal kita dalam beragama, dalam setiap urusan agama kita. Ya, ini di antara keutamaan dan pentingnya kita menuntut ilmu, sehingga kita mengenal agama ini secara menyeluruh, ya, tidak parsial. Kita mengetahui dan mengenal agama ini dengan baik sebagaimana adanya untuk bisa kita amalkan. Kebanyakan terjadi hal-hal yang ketidaktepatan, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya disebabkan karena pengetahuan tentang agama ini tidak secara menyeluruh, hingga akhirnya dipraktekkan dan diamalkan kurang tepat atau tidak sampai pada sasaran dari tujuan yang diinginkan oleh syariat. Ya, contoh dalam hal ini ya salat, puasa, zakat. Bukankah tidak cukup bagi kita hanya sekedar mengetahui itu perintah Allah, dianjurkan, terdapat keutamaan, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana mempraktekkan ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, bagaimana akhirnya melaksanakan sholat, puasa, zakat dengan baik dan benar menurut yang diinginkan, yang menjadi tujuan syariat. Maka bukankah seperti itu harus kita pahami agama kita? Sama urusan yang lain juga, jihad. Ketika disalahpahami, hanya dikenal tentang keutamaan perintah tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya, akhirnya banyak perkara banyak perbuatan-perbuatan merusak dengan mengatasnamakan jihad yang dikerjakan oleh sebagian orang. Alasannya jihad, ya, hanya berdasarkan motivasi yang dia terdoktrin, perintah yang dia dengar, tapi dia tidak memiliki dasar ilmu yang menyeluruh sehingga jihad itu diamalkan sebagaimana yang diinginkan oleh syariat dengan tujuan yang jelas. Akhirnya ketika dilaksanakan sembarangan di luar apa yang menjadi ketentuan,
yang ada malah mendatangkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ini harus kita pahami. Keutamaan dari menuntut ilmu itu diantaranya kita bisa mengenal agama ini secara komprehensif, lebih menyeluruh, ya, bagian-bagiannya, sehingga bisa lebih tepat dalam mempraktekkan, mengamalkannya. Ya, tentu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Perkara yang mungkin banyak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, perintah Allahnya, keutamaannya, ya, anjurannya untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Itu perkara yang harus kita ketahui, tapi yang harus kita ketahui juga adalah ketentuan-ketentuan, batasan-batasannya, agar kita tidak salah dan keliru dalam mempraktekkan dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, yang malah membuat kerusakan lebih besar daripada perbaikannya, menjadi sesuatu yang jauh dari maksud dan tujuan setiap syariat yang Allah syariatkan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar ini. Makanya ini hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk dalam ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, kita sebutkan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang ini ditulis oleh Profesor Muhammad Mustafa Asyami, yang kita sudah bahas beberapanya di kesempatan yang lalu. Kita akan lanjutkan selanjutnya, ya, tapi kita sebutkan dulu yang kemarin yang telah kita jelaskan untuk menyegarkan ingatan kita. Yang pertama adalah modal yang harus dimiliki untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah al-ilmu, tentunya. Al-ilm. Seorang harus berilmu. Bahkan kalau kita rincikan, ilmu itu ilmu terkait apa yang diperintahkan dari yang ma'ruf, ilmu tentang apa yang dia larang dari yang munkar. Dia harus berada dalam kejelasan. Yang ma'ruf itu adalah ma'ruf berdasarkan dalil, yang munkar itu munkar berdasarkan dalil, bukan prasangkanya, bukan kesimpulannya, tapi dia paham benar itu ma'ruf, itu munkar berdasarkan ilmu dari Alkitab, dari sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, tidak menjadi suatu kebaikan seorang nggak mengerti kalau itu adalah ma'ruf atau munkar. Dia nggak punya ilmu, kemudian dia memerintahkan, kemudian dia melarang, sedangkan dia nggak tahu apakah itu terlarang atau tidak. Adapun jalan Nabi yang mulia alaihi wasallam yang dikatakan Allah, qul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku menyeru ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan mereka yang mengikutiku. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, batasan dan ketentuan yang kedua yang harus diperhatikan, ya, bahwasanya tidak boleh memerintahkan kepada yang ma'ruf atau melarang kepada yang munkar, ya, kecuali orang yang faqihan, yang paham terhadap apa yang dia perintahkan, paham terhadap apa yang dia larang, ya. Paham apa yang dia perintahkan, paham apa yang dia larang, ya. Artinya dia paham benar apa yang menjadi seruannya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Apa yang menjadi alasan dari ketentuan ini? Ya, kita telah sebutkan penjelasan para ulama tentang masalah ini, ya, bahwasanya urusan yang ada di hadapan kita itu bertingkat-tingkat. Pengetahuan kita, penguasaan kita tentangnya, ya, yang diketahui, dikenal oleh para ulama, tentu kita yang berada pada keterbatasan ini mungkin nggak mengetahuinya. Perkara-perkara yang terang dan jelas dalam agama tentu tidak sama dengan perkara-perkara yang butuh penelitian, ya, dan pendalaman untuk sampai pada kebenarannya. Maka seorang ketika ingin memerintahkan yang ma'ruf dan yang munkar harus benar-benar paham apa yang diperintahkan dari yang ma'ruf itu benar ma'ruf. Harus benar-benar paham apa yang dilarang dari yang munkar itu benar-benar munkar. Sehingga para ulama mengatakan untuk perkara-perkara yang jelas yang memang kita memiliki penguasaan dalam ilmunya, paham, boleh kita untuk memerintahkannya atau melarangnya. Salat 5 waktu, haramnya zina,
jelas. Tapi perkara-perkara rincian yang kita tidak memiliki bagian penguasaannya kita nggak tahu, maka ini bagian para ulama. Mereka yang mendalami ilmu itu bagian mereka. Kita jangan terjun dan memasukkan diri kita dalam pusarannya, yang itu biasanya malah menenggelamkan kita. Ya, hal-hal yang sifatnya syubhat, ya kita tahu itu mungkin syubhat, tapi kita nggak punya penguasaan untuk kita bisa membantahnya. Ilmu yang mendalam untuk menampakkan hakikat kebenaran yang harus ditampakkan, kita nggak punya penguasaan untuk itu, maka tahan diri. Walaupun kita tahu mungkin itu keliru dan salah, karena kita tidak memiliki penguasaan yang mumpuni, tahan. Kalau tidak, nanti yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan, dari perdebatan yang gak jelas, ya, atau hal-hal yang justru malah membuat syubhat, kita malah ikut dan tertarik ke dalam syubhat itu, karena kita nggak punya penguasaan ilmu. Maka ini yang dimaksud tambahan dari sekedar ilmu adalah il-faqih, paham benar penguasaan apa yang hendak dia perintahkan dari yang ma'ruf, apa yang hendak dia larang dari yang munkar. Bukan sekedar berada di permukaan, tapi dia benar-benar menguasai, ya. Kemudian di antara ketentuannya juga dijelaskan para ulama, al-aula fal-aula. Amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah seorang punya pertimbangan mana yang lebih utama dan didahulukan untuk dia perintahkan dari yang ma'ruf atau larang dari yang munkar. Ya. Dan ini menimbangnya dengan apa yang menjadi keutamaan, kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudaratan yang ingin dihilangkan atau dikurangi. Ketika ada pada satu kaum, mereka melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, ya tentu ada hal yang harus kita perbaiki terlebih dahulu, apalagi itu terkait kemampuan, keterbatasan, keadaan kita. Maka yang utama untuk kita beritahukan, perintahkan, itu harus kita dahulukan sebelum yang lainnya. Mereka banyak pelanggaran, tapi ada pelanggaran dasar dalam agama ini yang mereka nggak boleh tinggalkan sehari-harinya, sholat. Maka sholat dulu untuk diingatkan, untuk kita perintahkan, untuk kita larang sebelum yang lainnya. Nabi yang mulia alaihi wassalam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib sebelum mengutusnya ke Yaman, ya, apa kata Nabi SAW? Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Suruh mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa inhum qabilu dzalik fa'alimhum annallaha farada alaihimus salawat au khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah terima itu, ngucapin 2 kalimat syahadat, baru ajarin mereka sholat 5 waktu yang Allah wajibkan sehari semalamnya. Terus kalau mereka sudah terima itu, paham, mereka terima itu, ajarkan mereka selanjutnya apa? Puasa. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini dalil yang dijelaskan para ulama bahwasanya dalam dakwah itu ada yang utama yang harus didahulukan sebelum yang lainnya. Ya. Ini makanya perlu kecermatan, perlu kedalaman dalam pandangan dan kesungguhan menginginkan kebaikan dan perbaikan. Bukan sekedar untuk meluapkan emosi atau kecemburuan agama ketika melihat pelanggaran yang ada. Kalau hanya itu yang jadi modal kita, maka biasanya merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang harus diperhatikan juga kata para ulama, ketentuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh memberikan efek kemungkaran lebih besar, ya, atau berdampak kemungkaran lebih besar yang terjadi
dengan memerintahkan yang ma'ruf atau melarang dari yang munkar itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW akhirnya mengurungkan diri, memperbaiki Ka'bah menurut bentuk asli yang benar waktu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pintunya tidak ditinggikan 1 meter, hijir masuk dalam bagian bangunan Ka'bah. Nabi mengurung diri untuk membangun kembali sebagaimana adanya dahulu sebelum dirubah oleh orang-orang jahiliyah atau karena kekurangan mereka, kehabisan modal ketika membangun Ka'bah kembali waktu Ka'bah itu mengalami kerusakan. Nabi mengurungkan diri karena khawatir kalau dia lakukan itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam mengira Muhammad merubah-rubah agama Ibrahim, tidak berada pada agama seperti yang ada pada Nabi Ibrahim, sebagai nabi yang mereka kenal di sana, yang mereka junjung tinggi juga, dan agamanya masih Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada di tengah-tengah mereka untuk mereka ketahui. Yang akhirnya mereka keluar dari Islam, kembali murtad setelah berimannya, maka Nabi urungkan diri karena ini mudarat lebih besar. Ya, nah ini ya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan juga, al-muwazanah fi hal ikhtilat al-munkar bi ma'ruf, ya. Memiliki pertimbangan yang tepat ketika terjadi percampuran antara munkar dan ma'ruf. Ya. Ada satu perkara terkumpul di dalamnya kemungkaran dan kemungkaran dan perkara ma'ruf. Dan banyak urusan seperti ini. Ya, makanya Syekh Ali rahimahullah di antara perkataan beliau yang beliau katakan, orang alim yang sesungguhnya adalah orang yang bisa mengetahui di antara dua kebaikan mana yang lebih baik, yang bisa mengetahui di antara dua kemungkaran mana yang paling ringan atau mana yang paling besar. Bukan sekedar tahu ini baik ini buruk, tapi dia bisa menimbang ketika urusan itu bercampur, untuk dia ambil langkah yang tepat, mana yang harus diambil. Itulah orang alim, kata Syekh Ali rahimahullah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah contohkan di kesempatan yang lalu. Ini dicontohkan para ulama, contohnya di suatu masjid misalnya, terkumpul di dalamnya orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang mungkin itu melanggar din, agama, yang mereka sangka sebagai agama dan mereka semangat untuk itu. Kita mungkin punya kekuasaan di sana, penguasaan di sana dari kepengurusan, ya, dari suatu masjid itu. Nah, kalau kita larang begitu saja orang tersebut, yang membuat mereka akhirnya tidak lagi mendatangi masjid, berpaling dari masjid, di mana keberadaan dan datangnya mereka ke masjid itu lebih besar keutamaannya. Oke, mereka mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi ketika dilarang ketika itu juga, yang membuat mereka akhirnya meninggalkan masjid sama sekali, maka ini adalah suatu kerugian yang besar. Maka di antara pertimbangan yang tepat untuk memperbaiki mereka bertahap, membiarkan mungkin kemungkaran yang masih mereka lakukan itu, karena selama mereka masih datang ke masjid, masih ada harapan untuk kita perbaiki, mungkin di kemudian hari, mungkin di saat selanjutnya. Tidak langsung saat itu, yang malah membuat mereka tambah lari dari masjid dan tidak datang lagi. Maka ini yang dimaksud, yakni pertimbangan yang tepat, ya, karena yang dimaksud adalah perbaikan. Apa artinya? Kemungkaran dimungkari, kemungkaran diingkari, tapi kebaikan yang lebih besar dari keadaan kemungkaran itu malah hilang sama sekali, nggak ada sama sekali. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita sampai poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima. Para ulama menjelaskan di antara ketentuan yang harus kita pahami, al-masail khilafiyah la tadkhul fil amri wal nahyi. Masalah-masalah khilafiyah tidak masuk dalam bab
amar ma'ruf nahi munkar. Ada suatu perkataan para ulama, la inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah yang diperselisihkan. Masalah khilaf, tapi perkataan ini tidak berada pada kemutlakannya. Karena para ulama menjelaskan realitanya, kenyataannya, para sahabat terjadi di antara mereka pengingkaran kepada saudaranya pada hal-hal yang memang mereka lihat saudaranya itu jelas keliru dan salah terkait suatu masalah yang mereka ambil atau yang mereka putuskan. Seperti salah seorang istri Nabi yang mulia alaihi wassalam, ya, mengingkari salah seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Ibnu Umar, yang keliru dan salah ketika menetapkan bahwasannya perempuan itu kalau mandi janabah harus lepas kuncirannya. Kalau mandi janabah selain mandi haid, ya, mandi janabah biasa. Kalau mandi haid jelas dibuka kuncirannya. Ya, nah sebagian sahabat ada yang berhukum atau memutuskan ini nggak boleh. Kalau mandi janabah perempuan harus buka kunci rambutnya. Maka sebagian istri Nabi SAW mengetahui hal itu mengingkari. Dia salah. Dulu kami istri Nabi janabah, kami mandi janabah tanpa membuka kunci rambut kami. Berarti kan dia pengingkaran. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan bagi kita sekalian perkataan para ulama, la khilaf fi masailil ijtihad, la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari dalam masalah ijtihad, tidak berada pada kemutlakan. Bahwasanya itu menjadi suatu ketentuan baku. Tapi harus kita tahu rinciannya. Bagaimana rinciannya? Para ulama menjelaskan dan menempatkan perkaranya. Permasalahan yang diperselisihkan ada dua. Ada masalah perselisihan yang memang mu'tabar. Mu'tabar itu kita terjemahkan apa ya? Yang memang diperkenankan, diberi ruang oleh syariat. Yang kedua, permasalahan yang diperselisihkan tapi tidak diperkenankan adanya perselisihan di sana. Karena dalil yang sangat jelas dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang mutawatir, atau ijma para ulama. Sehingga kalau ada yang menyelisihi ketentuan yang jelas-jelas itu, perselisihan atau penyelisihannya tidak boleh ditanggapi, tidak dianggap tidak bernilai. Tapi ada perselisihan yang memang ini bagian suatu yang lumrah dan diberi tempat oleh syariat dari masalah ijtihadiyah. Dan itu pun terjadi pada zaman Nabi SAW, dialami oleh sebagian para sahabat yang Nabi tidak salahkan ini, tidak salahkan itu. Seperti sahabat Nabi SAW yang yang tayamum dalam pengerjaan sholat, nggak ada air, ya kan? Mereka sholat, kemudian nggak lama selesai sholat, air ada ketemu. Sebagian mereka mengulang sholatnya, berwudu kembali karena waktu subuh masih ada. Sebagian lagi enggak mengulang sholatnya karena merasa saya tadi kan sudah sholat, walaupun sholat itu dengan tayamum karena emang enggak ada air. Tapi air didapatkan waktu subuh masih ada. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada yang mengulang sholatnya ketika menemukan air dalam waktu subuh masih ada, bagimu 2 pahala. Bagi yang tidak mengulang karena mereka sholat sebagaimana mestinya dengan tayamum selesai walaupun setelah itu ada air, Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulang, asabtum sunnah atau asabta sunnah, kamu sesuai sunnah. Yang satu dibilang dapat 2 pahala, yang satu dibilang engkau sesuai sunnah. Nabi nggak mengingkari keduanya. Ya, jadi masalah yang ada ihtimal, ada kemungkinannya, yang dalilnya mungkin terkadang tersamarkan. Tapi kalau ada orang datang mengatakan sholat 5 waktu gak wajib, yang wajib cuma 3. Wah, ini nggak bisa dibiarkan, atau ini bukan masalah yang boleh untuk kita berselisih karena masalahnya jelas, ijma kaum muslimin, sholat wajib 5 waktu, ya kan? Seperti itu. Ada yang mengatakan puasa Ramadan gak wajib, misalnya begitu saja dibilang gitu.
Ini nggak bisa dibiarkan dan nggak boleh dikatakan bahwasanya ini masalah khilafiyah, ya, karena perselisihan yang lemah dalilnya atau tidak memiliki landasan yang jelas dan jelas penyelisihannya kepada Al-Quran atau hadis, nggak ada masalah untuk kita ingkari atau selisihi. Tapi masalah-masalah yang ada ihtimal, kemungkinan ini masalah ijtihadiyah, iya, kita tidak boleh melampaui batas di dalam pengingkaran atau memerintah kepada yang ma'ruf, karena ini masalah ijtihad. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, apalagi sampai membuat dampak permusuhan, kebencian, perpecahan di antara kaum muslimin, nggak boleh. Tapi untuk masalah-masalah pokok dan dasar, ya otomatis yang mengingkari ini bisa keluar dari Islam karena ini permasalahannya jelas. Dia katakan babi halal misalnya, zina itu halal misalnya, ini jelas. Siapa yang punya pendapat menyelisihi sesuatu yang jelas seperti itu, maka itu berhak untuk diingkari, disalahkan karena masalahnya jelas. Ya, tapi masalah-masalah ijtihadiyah ini yang dimaksud. Tidak boleh mengingkari pada permasalahan yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah, karena ada kesamaran di sana. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran lagi, ya, untuk kita tahu porsi diri kita di mana. Ya, sehingga tidak setiap perkara yang kita lihat beda sama kita berarti salah. Karena bisa jadi itu permasalahan yang memang ada ruang untuk memang berbeda. Tapi ini kata para ulama tidak menutup pintu untuk kita saling membahas, berbicara yang sifatnya ilmiah, ya, dengan saudaranya dengan penuh kelemah lembutan, apalagi dalam suasana yang tenang dan suasana persaudaraan. Saya lihat kamu melakukan seperti itu, saya belum punya ilmu tentang itu, apakah bisa kamu tunjukkan? Mungkin saya yang kurang, karena saya lihat kamu berbeda dengan yang saya amalkan. Kalau baik-baik kan enak. Kadang seorang gak tahu permasalahan, dan ini masalah yang dipersisikan para ulama, dia juga gak bisa ngejelasin rinciannya. Semata-mata ngelihat ada orang berbeda sama dia, langsung nggak boleh tuh kayak gitu tuh, gitu. Loh, kamu mazhab apa? Akhirnya mazhab-mazhaban kan, akhirnya ulama-ulamaan, ustadz-ustadzan, ujung-ujungnya itu banyak kita gitu. Akhirnya ustadz saya, ustadz ini, ulama-ulamaan, mazhab-mazhaban, jadi nggak jelas. Ya, padahal untuk masalah yang kita nggak ngerti, makanya di awal tadi kita dijelaskan para ulama, di antara ketentuan yang penting itu untuk kita pahami al-ilmu wal fiqh, ilmu dan paham tentang apa yang diperintahkan dari yang ma'ruf, apa yang dia larang dari yang munkar itu. Karena yang ma'ruf juga ada tingkatannya kan, ada yang ma'ruf jelas, ada yang ma'ruf itu sesuatu yang masalah istihadiyah, dua-duanya benar. Bahkan ada persisihan yang hakikatnya bukan perselisihan, tapi itu adalah keragaman. Artinya semuanya boleh, gini boleh, gitu boleh. Ya, seperti misalnya bacaan dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yang mana? Nah ini kan, ya semuanya ada keterangan, beda nggak ada masalah. Justru keragaman, boleh pilih ini, boleh itu. Bedanya kita bacaan iftitah. Sebagian orang hanya paham satu, misalnya bacaan ini Allahu Akbar ini. Kita tanya temannya, kamu baca apa iftitah? Saya baca Allahu Akbar kabiro. Oh salah kamu, yang benar Allahu Akbar ini. Enggak, yang benar ini. Padahal dua-duanya benar. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ada ketentuan ini memang la khilaf fi masailil khilafiyah, la inkara fi masailil khilafiyah. Tidak boleh mengingkari dalam masalah khilafiyah, tapi tidak dalam kemutlakannya. Karena permasalahan yang persisikan ada yang sifatnya mu'tabar, memang diperhitungkan benar. Akhirnya ada persisihan karena kedua-dua memiliki dalil yang sangat kuat atau kesamaran dari kejelasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sehingga kesimpulannya berbeda. Maka ya sudah, gak boleh memaksakan, apalagi jadi sebab untuk permusuhan dan perpecahan.
Untuk kita paksakan orang harus sama seperti kita, nggak boleh beda. Ini nggak benar. Ada masalah-masalah dalam agama yang memang jelas dia menjadi pokok dasar, dalilnya jelas Al-Quran dan Sunnah, kehalalannya, keharamannya, syariatnya. Terus ada orang yang berbeda dari kejelasan itu, ini masalah berarti dia. Atau bahkan mungkin ada ulama yang keliru, tapi dengan kekeliruan yang penyelisihannya jelas. Maka nggak boleh lagi setelah itu kita diam atau tidak mengingkari kalau memang itu jelas kesalahan. Ya, dan banyak. Makanya ini perlu kita pahami. Jangan sampai ada ruang pintu bagi orang-orang yang ada beragama itu cari-cari keringanan dengan alasan ini khilafiyah. Ini khilafiyah. Karena ada permasalahan yang memang para ulama keliru di sana dengan tanpa kesengajaan mereka, padahal dalil yang menyelisihinya jelas. Ya. Nah, ada orang yang cari-cari keringanan, yang penting ada perkataan ulamanya. Ini juga nggak boleh dalam beragama. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pertanggungjawabkan agamanya dan nggak bisa dia mengatakan saya hanya ikuti ulama ini dan itu. Padahal udah tahu jelas penyelisihan dalil dari ulama yang dia ikuti tersebut. Ya. Seperti misalnya contoh Ibnu Abbas, di antara pandangan beliau yang namanya riba hanya ada pada riba nasi'ah. Riba penambahan utang karena penambahan jumlah utang karena telat bayar. Riba nasi'ah. Ibnu Abbas hanya memandang riba ada pada jalur itu. Riba fadl, emas dengan emas. Ini 24 karat, ini 28 karat. 21 ya. 21 karat. Kalau berbeda nilainya nggak apa-apa menurut Ibnu Abbas. Padahal kan itu jelas sabda Nabi SAW. Adzhab bidzahab, mitlan bimitlin, yadan biyadin. Emas dengan emas hanya boleh ditukar tunai dan setarap. Ini 1 gram ya 1 gram. Adapun ini bagus, ini jelek, nggak boleh berbeda walaupun berbeda nilainya, walaupun kualitasnya berbeda. Misalnya 21 karat 3 gram kita tukar dengan 24 karat 1 gram. Nggak boleh. Kalau mau jual dulu yang ini baru beli yang itu. Seperti juga korma bagus sama korma jelek, ya kan? Kalau kita mau jual beli, korma jeleknya 2 kilo, korma bagusnya 1 kilo, nggak boleh kan? Karena dia sama-sama korma dari satu jenis ya. Kalau mau jual dulu yang jelek untuk beli yang bagus. Kalau mau ada pertukaran, ya yang jelek sekilo, yang bagus juga sekilo. Karena dia satu jenis. Kan seperti itu. Ibnu Abbas memandang nggak ada riba fadl kayak gitu. Boleh-boleh saja. Terus kita boleh mengikutinya padahal jelas penyelisihannya atau dalil dari hadis Nabi SAW akan kekeliruannya. Nggak boleh. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, akhirnya perkaranya itu tidak seperti apa yang kita pahami selama ini. Kita harus lebih mendalam lagi. Ada permasalahan yang memang itu diberikan ruang, memang itu persisian dari dulu. Ada permasalahan yang gak boleh ada persisian di dalamnya karena dalilnya jelas. Ada permasalahan yang memang para ulama ada pendapat seperti itu, tapi jelas penyelisihannya dan gak boleh tetap kita ikuti untuk mencari-cari keringanan dalam beragama dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kelima, ya. Jadi ada urusan yang kita nggak boleh mengingkari atau memerintahkan begitu saja bagi orang-orang yang menyelisihi atau yang kita anggap itu kurang tepat. Itu masalah ijtihadiyah yang memang diberi ruang dalam din agama kita. Ya, seperti contohnya yang ramai kemarin, masalah malam Jumat, hari Jumat baca surah Kahfi atau enggak. Yang satu dari para ulama, sebagian mereka mendhaifkan hadisnya, sebagian lain mengatakan keabsahan hadisnya. Kita gimana nih? Kalau kita nggak paham ini, pelangap-pelongo, bengong-bengong, yang akhirnya suka sesuatu yang baru, wah salahin dia. Oh lo salah lo selama ini. Sesuatu yang baru dia suka kan? Karena ada orang kan tertarik dengan hal-hal yang baru. Ada yang merasa, oh ini udah saya amalin beberapa tahun, masa sih salah? Padahal ada keterangannya. Akhirnya dia nggak terima untuk itu, ya saudaranya menyalahkan dia. Ketika ditanya dua-duanya nggak tahu juga kenapa kamu membela ini, kenapa kamu mengingkar ini, nggak tahu juga. Ujung-ujungnya apa? Ustadz-ustadzan. Ya kan ustadz-ustadzan akhirnya.
ustadz-ustadzan. Ya. Padahal masalahnya ini masalah istihadiyah. Dan memang para ulama tidak sepakat akan keabsahannya. Ada sebagian yang memandang akan kelemahannya dengan sebab yang mereka ketahui dari ilmunya dan ilmiah, dan mereka punya hak untuk itu, dan mereka bagiannya, mereka ahlinya. Ada lagi sebagian dengan apa yang menjadi pencapaiannya dan ilmu yang ada padanya, yang Allah mudahkan bagi dia melihat keabsahannya. Ya. Adapun kita jadikan ini akhirnya saling mengingkari dan menyalahkan, apalagi kita rombongan kahfi malam Jumat. Ini rombongan yang enggak, akhirnya kayak gitu, ini kan jadi nggak jelas. Beda kalau urusannya nggak ada dalil untuk apa yang diamalkan, nggak ada dalil yang jadi sandaran yang jelas, kecuali hawa nafsu, kecuali apa-apa yang direkayasa. Ini lain urusan. Ini lain urusan. Makanya harus tahu dengan cermat, harus tahu dengan cermat. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keenam diantara ketentuan yang harus dipahami dari ketentuan amar ma'ruf nahi munkar, al-ma'rifatu bihali man ya'muruhu aw yanha. Mengenal keadaan orang yang dia perintah atau yang dia larang. Orangnya harus dia tahu nih keadaannya, siapa dia orang itu, sehingga kita bisa memberikan porsi dengan tepat. Seorang anak ngadepin orang tuanya, iya salah, tapi kan nggak bisa dia mensikapi orang tuanya kayak dia ketemu temannya, salah lo, blow on. Kan nggak mungkin, benar orang tuanya salah, tapi dia goblok-goblokin orang tua, apa bisa terima orang tua itu? Malah disalahpahami dia. Dia harus kenal orang yang dia ingin perintahkan kepada kebaikan, yang dia ingin larang dari kemungkaran, ya, dan tempatkan pada tempatnya. Siapa? Anaknya. Kalau anaknya mungkin dia omel-omelin, kamu gimana? Tapi dia nggak mungkin lakukan ini ketika yang salah itu orang lain. Anaknya salah dia jewer, iya. Anak orang dia jewer, yang salah jadi berantem sama orang tuanya. Kenali orang yang dia perintahkan pada yang ma'ruf, yang dia larang dari yang munkar. Bagaimana posisi mereka, keadaan mereka, hubungan mereka dengan kita, ya. Kadang kita ketika nggak tahu ini banyak kekeliruan dan salah tempat. Kita lagi jalan-jalan, terus sholat di satu masjid, ya, ada orang di sana makan, dan itu terjadi bulan Ramadan. Oh, pondok kita marah nih, orang nggak ngormatin orang yang puasa nih, dia malah buka di masjid lagi bukanya. Maaf mas, jangan buka di sini mas, ini kan masjid, ini kan Ramadan, mas orang Islam bukan? Wow, udah dimarah-marahin. Masnya diem aja, terus masih bilang, saya musafir mas. Dia nggak tahu kalau orang itu musafir, yang musafir dapat keringanan untuk berbuka. Tapi kan dia udah kadung marah-marahin tuh orang, makan begini. Maka ini diantara contoh betapa butuhnya kita untuk bisa memahami, melihat keadaan orang yang kita perintahkan kepada ma'ruf, larang dari yang munkar. Kalau nggak, keliru dan salah. Salah tempat. Siapa mereka? Orang tua, anak-anak kita, tetangga kita, tokoh masyarakat, atau kita teman sejawat, teman kantor. Kan itu ada kedudukannya, ada keadaannya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, di antara ketentuannya jelas para ulama, an yakunal munkar zahiran. Kemungkaran untuk diingkari itu nampak jelas. Jelas kemungkaran itu, bukan desas-desus, bukan isu, bukan katanya-katanya, jelas. Ini sekarang dia nggak bisa ngejelasin kalau itu kemungkaran, hanya katanya-katanya. Dia juga nggak tahu ketika mengingkari seorang misalnya keliru dan salah, apa kesalahannya. Pokoknya salah aja. Salahnya mana? Di mana? Apa salahnya? Ya, manhatnya salah. Ya di mana? Salah manhatnya di mana? Amalnya salah. Apa salah amalnya? Bukan cuma desas-desus. Yang lebih parah lagi, sudah dia tidak berada pada keterangan yang jelas dari kemungkaran, kemudian dia ajak orang lain untuk memiliki sikap yang sama, padahal dia juga nggak jelas. Dia ajak orang untuk pokoknya ikut gua aja. Si fulan salah, keliru, dia sendiri tidak dalam kejelasan. Dia ajak orang untuk berpihak dengan dia. Gimana urusannya? Maka
Kalau memang ingin mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu harus jelas adanya. Terlebih lagi hadirin, kalau itu terkait dengan hak sesama muslim, yang kita perlu cross check, kita tanya, yang ada hak untuk kita nasihati, kita tunjukkan kalau dia salah, untuk tidak begitu saja menjatuhkan dia. Dan sebatas apa kekeliruan kesalahannya, apakah itu yang menjadi suatu kebiasaan, atau itu kesalahan yang memang ya manusia nggak mungkin lengkap semuanya. Apa yang mendominasi keadaan dirinya, baiknya atau buruknya, sehingga untuk bisa kita ingkari, perintahkan begitu saja. Ini kan perlu kedewasaan dan perlu ketepatan. Ya, maka harus jelas kalau mungkar itu mungkar jelas, bukan katanya-katanya atau hanya global sifatnya. Dia nggak jelas ininya, apa? Apa kesalahannya? Karena nggak jelas menurut kita, belum tentu itu menjadi sesuatu yang benar, karena bisa jadi orang itu berada pada satu kejelasan yang ada pada dia. Karena kita biar bagaimanapun harus sadar kita juga orang yang penuh dengan kekurangan. Apakah setiap yang kita pandang itu berarti berada pada ketepatan dan menyeluruh? Belum tentu juga. Kita bisa jadi berada dalam kekurangan dalam satu pandangan yang saudara kita punya pandangan dari sisi yang lain. Beda halnya kalau urusannya jelas, Alkitab dan Sunnah penyelisihannya jelas, dan itu menjadi suatu kebiasaannya dan dia menyerukan itu, mengajak orang untuk itu. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini harus diperhatikan juga. Ya bukan karena tajasus, memata-matai, atau kada isu dan gosip-gosip yang beredar. Ini yang dimaksud kemungkaran itu nampak jelas. Yang kedelapan, an yakunal munkar waqi'an fil hal la fil madhi. Kalau ingin mengingkari kemungkaran itu benar terjadi saat itu, bukan di masa yang lalu. Karena masa yang lalu orang itu bisa berubah, udah bertobat. Kecuali ketika kita ingkari itu dalam rangka nasihat. Lihat Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Adam. Dia mencela Nabi Allah Adam, kamu Adam ya, gara-gara kamu nih kita semua jadi turun ke bumi ini dapat. Apa yang dikatakan Adam? Apa yang bisa aku lakukan dari sesuatu yang telah Allah takdirkan? Kata Nabi SAW, Adam membungkam Nabi Allah Musa. Udah Musa gak bisa jawab lagi setelah itu. Ya udah lewat. Adam juga udah tobat. Apa urusannya untuk dikipasin lagi, kesalahannya disalah-salahin lagi? Ini semua udah takdir Allah, mau diapain? Akhirnya Musa udah gak bisa jawab ketika ada mengatakan qadar Allah. Ini sesuatu yang Allah takdirkan, apa dayaku. Maka ini yang harus diperhatikan juga. Mengingkari kemungkaran, sesuatu yang memang jelas terjadi saat itu, bukan masa lalu seseorang, kecuali dalam rangka nasihat. Oh kamu kan dulu kayak gini, udah taubatlah, jangan ulang-ulangi lagi, lain urusan. Tapi kita ungkit kesalahan dia, yang dia juga mungkin udah bertobat darinya, udah perbaiki diri untuk itu. Wah kamu kan dulu begini-begini. Gak bisa, gak benar kita untuk seperti itu, ya. Kemudian yang kesembilan, ta'jilul amr aw nahi ilal waqtin munasib. Menangguhkan amar ma'ruf nahi munkar pada waktu yang tepat. Kadang waktu itu juga harus kita perhatikan. Orang datang lapar, ya kan? Langsung kita omel-omelin, nggak tepat juga. Dia mana bisa terima? Yang ada di kepalanya makan, istirahat. Harus ada waktu yang tepat, momen yang tepat. Apalagi kalau seperti ini, untuk kita perhatikan. Ya. Kemudian selanjutnya masih bagian yang sewarna, yaitu istithmarul furos, yaitu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kalau kesempatan itu baik, lagi dekat, ini bisa masuk, momennya tepat, manfaatkan dengan baik. Artinya poin yang ke-9 dan ke-10 ini adalah benar-benar memperhatikan waktu yang tepat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau perlu untuk ditangguhkan, tangguhkan dulu. Kalau belum saatnya ya sudah. Dan ini bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, tidak bersikap nasihat, tapi justru ini adalah bagian daripada sikap nasihat. Karena maksud dari nasihat bukan merusak atau menambah parah kejelekan, tapi untuk memperbaiki, ya, bukan untuk menambah kerusakan.
dan melihat serta memperhatikan waktu yang tepat. Ini diantara perkara yang dijelaskan para ulama, ketentuan yang harus diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu ta'ala jalla wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.